Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman sekalian, saya baru saja berdiskusi dengan rekan dosen dan para mahasiswa tentang strategi atau cara yang efektif dalam membentuk karakter pada peserta didik dari sekolah dasar hingga ke level perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya ambil video ini di kampus supaya ide itu tidak hilang, maka saya segerakan ambil video untuk berbagi kepada teman-teman sekalian. Kita tahu kebanyakan guru berdasarkan pengalaman kita selama kita sekolah gitu ya. Mungkin ada perbedaan, tetapi sebagian besar menurut pengamatan saya kebanyakan guru mengajar secara lisan dengan berbagai referensi dan konsep-konsep yang sudah tertulis di RPP dan kurang menekankan pada aspek pengalaman langsung sebagai sumber belajar, sehingga membosankan, susah dimengerti karena apa yang diajarkan tidak nyata. Tidak nyata dalam artian hanyalah konsep-konsep yang abstrak. Kita hanya membayangkan apa yang dikatakan oleh guru yang bersumbernya dari buku. Bukan berarti buku itu bertentangan dengan kenyataan, tetapi kalau hanya sekedar teks, maka bayangan siswa, bayangan kita itu tidak nyata, tidak jelas gitu ya. Dalam artian tidak faktual, tidak empiris gitu. Padahal semua pelajaran yang ada di sekolah harapannya dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Apalagi jika menyangkut tentang pembentukan karakter pada peserta didik. Kebanyakan perilaku siswa atau semuanya perilaku siswa itu adalah meniru, mereplikasi berdasarkan pada hasil belajar di luar sekolah dengan lingkungan yang sangat tidak mudah dikontrol. Dari lingkungan yang baik hingga ke lingkungan yang paling kejam sekalipun. Nah, bagaimana agar pembentukan karakter mudah dimengerti dan dapat dilihat hasilnya? Mari kita simak. Ada teori klasik teman-teman yang sangat sederhana dari Skinner tentang behaviorisme atau tentang perilaku. Konsep sederhananya adalah stimulus dan respon. Ini teman-teman sudah sangat familiar. Semakin konkret stimulus yang diberikan, maka semakin cepat atau semakin konkret atau semakin tinggi respon yang didapatkan. Apa artinya? Anda tidak bisa mengharapkan respon tingkah laku yang konkret ketika Anda hanya memberikan stimulus yang abstrak. Misalnya, Anda memberikan stimulus dengan berceramah tentang pentingnya toleransi antar umat beragama. Ini kan karakter yang kita inginkan juga. Atau kebinekaan dan bahkan semua yang ada dalam falsafah Pancasila. Saya yakin responnya para siswa itu positif. Tapi itu hanya di taraf lisan. Perilaku yang hanya ada di taraf lisan itu semuanya abstrak. Kita sering menemui antara kata dan perbuatan kadang tidak sama. Nah, di luar sana perilaku siswa yang nyata, konkret bisa sangat berbeda bahkan bertolak belakang. Tidak salah juga jika masyarakat selalu mengaitkan perilaku immoral generasi muda dengan rendahnya kualitas guru. Jika tujuan kita untuk membentuk karakter siswa lebih dari sekedar kata-kata, maka kita sebagai guru dan Anda yang ingin jadi guru, calon guru gitu ya, cobalah keluar dari kelas. Bukan berarti meniadakan pembelajaran di dalam kelas, bukan. Tetapi karena masalah pembelajaran dari dulu hingga sekarang di ruang kelas itu kebanyakan berisi hal-hal yang abstrak. Paling mentoknya hanya simulasi dari kenyataan yang ada di masyarakat gitu ya. Padahal ada konsep yang sangat fenomenal dari John Dewey, yaitu learning by doing. Konsep ini seringkali diadopsi, sekali lagi lebih banyak hanya dalam perkataan dan pajangan untuk kaligrafi di kelas-kelas gitu. Jika konsep ini benar-benar kita ajarkan melalui tindakan langsung pada objek yang sebenarnya, yang konkret, maka 100% akan jauh lebih efektif untuk membentuk karakter siswa. Sebagai contoh saja, ini supaya real gitu ya. Di tingkat sekolah dasar atau bahkan di tingkat taman kanak-kanak, kita mengenal ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Salah satunya menyebutkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk membentuk karakter memberi, bersedekah, memberikan perhatian kepada orang yang lemah dan tidak mampu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling utama adalah
untuk menjauhkan siswa dari perilaku meminta-minta. Tetapi ajaran ini banyak berhenti pada aspek hafalan dan nyanyian-nyanyian. Kan saya sering dengar itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, apa yang dibayangkan siswa ketika bernyanyi atau menghafalkan hal-hal seperti itu? Sementara level tingkat SD atau bahkan taman kanak-kanak itu tidak dapat bayangan hal-hal yang seperti itu. Apa yang dimaksudkan? Ya kan? Jika kita ajak siswa, ini solusinya. Jika kita ajak siswa, misalnya menyisihkan sedikit saja dari uang tabungan sehari-hari yang dikelola oleh sekolah, lalu bersama-sama datang ke panti asuhan. Kemudian meminta para siswa untuk bersedekah langsung sambil memaknai tindakan terpuji daripada siswa itu. Pastilah memberikan pengalaman yang nyata tentang karakter seperti apa yang diinginkan. Karena siswa melakukannya langsung sendiri dan akan tumbuh dari situ empati terhadap anak-anak yang hidupnya tidak sebaik dirinya. Jadi cobalah misalnya kita kalau mengajarkan seperti itu, coba praktikkan hal-hal yang konkret langsung. Pada hal lain juga sama, jika ingin menanamkan karakter toleran antar umat beragama misalkan, Anda juga bisa membawa siswa ke tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai keyakinan yang berbeda dengan siswa. Kenapa generasi kita itu sering istilahnya kagok, mudah tersinggung bahkan marah jika berbeda pendapat tentang keagamaan? Menurut pendapat saya, salah satu sebabnya adalah kita dari kecil jarang diajak untuk berinteraksi langsung dengan orang yang berbeda keyakinan. Komunikasi yang berjalan itu adalah komunikasi yang eksklusif. Eksklusif itu orang yang agamanya beda dengan itu saja. Bahkan yang mazhabnya beda dengan yang mazhab yang sama saja. Jarang berinteraksi antar siswa. Bukan dalam artian mendiskusikan perbedaan, tidak gitu. Di sekolah maupun lembaga dalam hal ini lembaga keagamaan tak diajarkan itu bersosialisasi bersama dengan orang yang berbeda dalam hal keyakinan. Yang ada itu justru adalah penentangan secara langsung maupun tidak langsung. Makanya tidak heran kalau anak-anak kemudian tumbuh dewasa dengan dengan penentangan terhadap orang yang berbeda keyakinan itu. Ada satu penelitian yang luar biasa yang dilakukan oleh Nisa Yanai. Judulnya adalah The Ideology of Hatred. Di situ dikatakan mengapa anak-anak Israel Nisa Yanai ini melakukan penelitian lama di Israel dan Palestina. Dalam satu uraian dia menyatakan mengapa anak-anak Israel sekalipun tidak pernah bertemu, berinteraksi langsung dan tidak pernah disakiti namun mereka itu berbicara kebencian sangat keras terhadap orang-orang Palestina dan orang-orang Arab secara umum. Jawabannya karena sejak kecil dari lingkungan keluarga, sekolah dan lembaga pemerintahan mereka disosialisasikan tentang keburukan dalam tanda kutip tentang orang-orang Palestina dan orang-orang Arab. Saya tidak menyamakan kasus ini dengan Indonesia, itu sangat jauh sekali. Tapi kasus intoleransi yang sering terjadi di Indonesia cikal bakalnya sama, yaitu berangkat dari sosialisasi keagamaan yang kurang tepat, kurang benar. Artinya, selain lingkungan keluarga, lembaga pendidikan menjadi bagian yang mensosialisasikan benih-benih penolakan meskipun secara tidak langsung. Banyak buku ajar di sekolah yang sudah ditarik oleh Kemendikbud dan Kementerian Agama. Teman-teman bisa cari di informasi website berita-berita online itu banyak dari tahun-tahun sebelum kita sekarang ini. Karena mengajarkan penentangan itu baik secara eksplisit maupun implisit gitu.
Oleh karena itu, model pembelajaran dalam membentuk karakter toleran dan semangat kebinekaan perlu ada terobosan dengan cara mengimplementasikan langsung apa yang disebut oleh John Dewey sebagai learning by doing itu. Misalnya ya, sekolah Islam melakukan kunjungan belajar ke sekolah Kristen gitu misalnya, atau ke Hindu dan lembaga pendidikan agama lain yang diakui di Indonesia. Hanya belajar bersama tentang keindonesiaan atau tentang hal-hal lain yang sifatnya pengetahuan. Bisa juga siswa dari umat Kristen atau umat Hindu dan seterusnya melakukan kunjungan belajar ke berbagai museum tokoh muslim di Indonesia. Itu kan banyak kan? Dari situ kita belajar langsung dari pengalaman untuk membangun fondasi rasa saling memahami dan mengerti satu dengan yang lain sejak dari level anak-anak gitu. Sehingga kita mengakui keberadaan masing-masing dan tidak mempermasalahkan perbedaan karena itu sudah sunatullah, kan begitu. Hal penting yang sangat jarang saya dengar ya adalah kerjasama antar kelembagaan yang melibatkan guru muslim dan non-muslim. Yang sering saya temui adalah komunikasi antar iman yang melibatkan tokoh-tokoh agama. Padahal guru sangat penting untuk membangun kerjasama dalam proses pembelajaran, karena di tangan mereka lah karakter generasi itu dibentuk. Bagi Anda yang mau memulai hal-hal kecil seperti ini, maka menurut saya Anda sudah melakukan hal besar untuk generasi kita ke depan. Jadi teman-teman, itulah strategi-strategi yang sederhana yang kalau kita lakukan itu menurut saya akan jauh lebih efektif. Supaya apa? Ada interaksi, ada komunikasi di level anak-anak gitu. Sehingga ketika mereka tumbuh besar, itu pertentangan itu semakin bisa diminimalisir. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.